Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pranata Segara Putra di Prodi Teknik Elektro dengan unit 3 1142 Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai yaitu meningkatkan kualitas daya dengan smart load atau bisa disebut dengan improving power quality by smart load. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 subtopik yang dimana pertama sinopsis smart load, yang dimana kita akan membahas sinopsis pada beban pintar. Yang kedua pengaruh kualitas daya berbeban, yang dimana kita akan mengetahui apa saja sih kualitas daya, pengaruh atau kualitas daya yang dapat mempengaruhi beban. Yang ketiga itu bagaimana kualitas daya bisa ditingkatkan dengan smart load. Nah, di sini terdapat sinopsis yang dimana smart grid itu merupakan jaringan terakhir pada jaringan listrik yang memainkan peran penting, di mana smart grid ini biasanya tata letaknya terakhir dari jaringan listrik transmisi dan distribusi, yang dimana pengembangan pada smart grid ini tidak hanya memenuhi kebutuhan smart grid ini sendiri, tetapi juga mewujudkan kemajuan sistem tenaga itu sendiri. Nah, smart load ini bukanlah suatu konsep baru yang dimana dengan penerapan teknologi komputer, teknologi digital, dan teknologi informasi, peralatan listrik ini dapat menjadi sistem yang cerdas dengan fungsi intelektualisasi dan informasi. Nah, peralatan listrik ini merupakan salah satu kebutuhan besar dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, smart load ini dapat dikategorikan dalam penerapan teknologi teratas. Nah, karakteristik smart load ini ada beberapa penting, yaitu yang pertama sebagai remote control, yang dimana untuk mengontrol peralihan otomasi melalui jaringan. Biasanya remote control ini untuk memutus atau menyambung arus pada jaringan listrik. Nah, poin kedua ini dapat menjalankan status pemeriksaan. Nah, status pemeriksaan ini merupakan status pemeriksaan yang berlanjut atau yang secara terus-menerus yang dapat diperiksa secara otomatis dan diumumkan kembali atau mendapat feedback ke departemen terkait dengan jaringan listrik. Nah, sehingga departemen ini dapat mengetahui status jaringan listrik itu secara real time, yang dimana kita dapat mengetahui jaringan di mana itu ada beban saat atau problem dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini karakteristik smart load dapat memeriksa kualitas daya, yang dimana kualitas ini pemeriksaannya terdapat bintang-bintang dan ketidakseimbangan tegangan di fase dan lain-lain. Nah, kualitas daya ini harus diperiksa secara teknologi berkala terkait perubahan tegangan atau ketidakseimbangan tegangan di fase. Dan yang ketiga, kualitas daya tidak dapat memenuhi kebutuhan beban. Informasi dapat diunggah dan daya dipotong untuk menjamin keamanan muatan. Nah, pengaruh kualitas daya oleh beban. Jaringan listrik yang stabil sangat dipengaruhi oleh beban, yang dimana beban yang sensitif membutuhkan kualitas daya yang sempurna. Nah, di sini dapat penjelasan sedikit di mana suatu beban yang
uh, memerlukan kualitas daya yang efektif itu sangat berpengaruh pada beban itu sendiri, yang dimana jika beban itu tidak mendapatkan kualitas daya yang baik, maka dapat mempengaruhi efisiensi kinerja beban itu sendiri. Nah, yang kedua itu aspek yang mempengaruhi kualitas daya, yang dimana di sini terdapat satu daya, gangguan eksternal, dan beban. Namun, beban itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas daya, yang dimana uh, pengaruhnya terdapat pada posisi beban, muat mulai atau starting, beban non linear, dan beban tujuh. Nah, faktor faktor tersebut dapat diminimalisir dengan adanya sistem smart card ini sendiri. Dan di sini ada penekanan harmonik. Biasanya harmonik ini disebabkan oleh beban non-linear. Penekanan harmonik dengan metode cost efektif sangat berarti dalam meningkatkan kualitas daya dan keamanan peralatan. Nah, penekanan harmonik ini atau arus dengan harmonik ini dapat ditekan tanpa adanya penambahan peralatan apapun jika beban dialihkan pada waktu yang tepat. Kemudian kualitas daya ini dapat ditingkatkan dan menjadi beban yang bisa dikategorikan cerdas. Cara untuk mengatur kapan waktu terbaik untuk meminimalisir penekanan harmonik ini, yang pertama itu survei dan hitungan THD saluran arus, kemudian disimulasikan dengan situasi beban terhubung atau terputus dari jaringan, atau kita dapat menganalisis data simulasi dari sistem smart card ini sendiri. Nah, berikut merupakan model atau rangkaian multi harmonik atau sumber multi harmonik. Nah, pada suatu jaringan listrik pasti akan mendapatkan yang dimana tegangan sesaat atau flicker, yang dimana tegangan yang sesaat ini akan membuat dalam beban motor, yaitu kecepatan motor ini tidak seragam, yang dimana pengukuran energi tidak dapat akurat. Nah, aspek yang dapat menyebabkan tegangan saat ini atau flicker itu karena sumber listriknya, seringnya starting motor, beban cuci yang terhubung pada jaringan listrik itu sendiri. Dan ketika motor atau beban kecenderungan terjadi, tegangan saluran, arus, dan frekuensi itu diukur dengan unit pengukur. Kemudian nilai kemungkinan kedip tegangan waktu singkat itu harus dihitung. Nah, jika PSP tidak normal, metode yang sesuai seperti membuat beban saluran yang sesuai atau memulai pangkat kompensasi pada saat yang sama itu harus diambil. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengurangi ketidakseimbangan jaringan tidak fast. Biasanya ketidakseimbangan kelas ini akan menimbulkan serangkaian kerugian seperti penambahan rugi-rugi transformator, kegagalan fungsi proteksi atau perlindungan pada jaringan, penambahan rugi-rugi pada garis tengah, dan memperbesar hambatan pada sistem komunikasi. Faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan tiga fase ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu rusak atau normal. Karena satu atau dua fase rusak yang baik adalah karena tiga beban itu tidak seimbang, maka akan mengurangi kinerja pada beban ini.
selanjutnya itu bagaimana cara mengurangi beban lebih. Pada sistem simpati ini, ketika suatu beban perlu dilepaskan, tegangan, daya aktif, dan daya reaktif, saluran diukur terlebih dahulu. Lalu, konsekuensi pelepasan beban itu harus disimulasikan. Beban dapat ditambahkan secara bertahap atau satu persatu jika konsekuensinya itu cukup serius. Urutan pelepasan juga dapat dioptimalkan jika pelepasan beban yang besar menyebabkan tekanan lebih yang kecil dapat dihubungkan ke saluran secara bersamaan untuk mengurangi pengaruh pelepasan beban itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.